Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah Madha Al-Fajri. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengukuran tahanan pentanahan. Nah, apa itu pentanahan? Pentanahan atau grounding adalah proses menghubungkan peralatan listrik atau rangkaian listrik dengan tanah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, tujuan utama pentanahan adalah menyediakan jalur dengan tahanan rendah agar arus gangguan dapat mengalir ke tanah dengan aman. Nah, jika sistem pentanahan tidak bekerja dengan baik, maka arus gangguan dapat membahayakan manusia maupun merusak peralatan listrik. Nah, mengapa kita perlu pentanahan? Ada beberapa alasan mengapa sistem pentanahan sangat diperlukan. Pertama, untuk melindungi manusia dari segantung listrik. Kedua, untuk melindungi peralatan dari lonjakan tegangan atau transient voltage. Nah, gangguan yang dapat diatasi dengan sistem pentanahan antara lain yaitu electrical fault atau gangguan hubungan singkat, sambaran petir, gangguan frekuensi radio, dan muatan listrik statis. Lanjut, pentingnya pentanahan. Nah, berdasarkan estimasi, sekitar 15% masalah kualitas daya berhubungan dengan sistem pentanahan. Sistem pentanahan yang buruk dapat menyebabkan kerusakan peralatan bernilai jutaan rupiah dan mengganggu proses produksi. Oleh karena itu, pengukuran tahanan pentanahan perlu dilakukan secara berkala untuk mencegah kondisi berbahaya. Contohnya, itu pada sebuah pabrik, kerusakan akibat grounding yang buruk dapat menghentikan produksi selama beberapa jam, bahkan beberapa hari, bergantung dengan kerusakan yang diakibatkannya. Oke, lanjut. Pentingnya pengukuran berkala. Nah, kondisi tanah dapat berubah seiring waktu. Tanah yang korosif memiliki kadar garam tinggi, kelembaban tinggi, atau suhu tingkat tinggi dapat mempengaruhi nilai tahanan tanah. Nah, karena itu, pengukuran pentanahan disarankan minimal 1 kali setiap tahun. Jika nilai resistensi meningkat lebih dari 20%, maka perlu dilakukan perbaikan, seperti menambah elektroda atau mengganti elektroda lama dengan yang baru. Terus, lanjut ke standar nilai resistansi pentanahan. Nah, secara teori, nilai tahanan pentanahan yang ideal adalah 0 ohm. Namun, dalam praktiknya, hal tersebut sulit dicapai. Standar yang digunakan oleh IEE NFPA atau PWL menyatakan bahwa nilai tahanan pentanahan yang baik adalah 5 ohm atau kurang. Nah, lanjut. Itu faktor yang mempengaruhi resistansi pentanahan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tahanan, yaitu panjang atau kedalaman elektroda, diameter elektroda, jumlah elektroda, dan desain sistem pentahanan itu sendiri. Nah, semakin dalam elektroda ditanam, biasanya tahanannya semakin kecil, dan semakin banyak elektroda yang digunakan, semakin banyak penyebaran arus ke tanah. Nah, misalnya kita ambil contoh, sebuah grounding rod dengan panjang 3 meter, biasanya menghasilkan tahanan yang lebih rendah jika dibandingkan grounding rod yang hanya ditanam dengan kedalaman 1 meter. Nah, lanjut, bagaimana koneksi tanah? Nah, pada gambar ini menunjukkan elektroda ditanam ke dalam tanah untuk menyalurkan arus gangguan secara aman. Lanjut, yaitu tipe sistem pentanahan. Nah, terdapat beberapa jenis sistem pentanahan yang dapat digunakan. Satu, batang elektroda. Itu biasanya digunakan pada bangunan sederhana. Lalu elektroda pelat itu biasanya digunakan untuk daerah berbatu. Lalu sekelompok elektroda itu digunakan untuk bangunan besar dan BTS. Terus yang terakhir elektroda mesh. Biasanya digunakan pada gardu induk dan instalasi tegangan tinggi. Nah, contohnya itu kayak
gardu induk PLN biasanya itu dia menggunakan sistem mesh karena mampu menyebarkan arus gangguan secara lebih merata. Nah, lanjut ke metode resistivity. Nah, metode resistivity digunakan untuk mengetahui tahanan jenis tanah atau soil resistivity sebelum sistem grounding dipasang. Metode ini membantu menentukan desain sistem grounding yang paling sesuai. Nah, rumus yang digunakan ialah Rho E sama dengan 2V dikali A dikali RE, yang mana Rho E adalah nilai resistivity tanah, RE adalah nilai resistansi yang diukur, dan A adalah jarak prob. Lanjut, di sini ada contoh soal, yang mana soalnya itu Anda berencana untuk memasang elektroda pentahanan sepanjang 3 meter sebagai bagian dari sistem pentahanan. Untuk mengukur tahanan jenis tanah atau soil resistivity pada kedalaman tersebut digunakan metode 4 titik atau 4-point method dengan jarak antar elektroda uji sepanjang 9 meter. Alat ukur menunjukkan nilai resistansi sebesar 85 ohm. Berapakah besar tahanan tanah di titik tersebut? Nah, pada soal ini diketahui panjang probnya itu 9 meter dan resistansinya sebesar 85 ohm. Nah, kita gunakan rumus yang ini, itu Rho itu sama dengan 2 kali V. Nah, A-nya itu tadi, itu ini 9 meter, dan si RE-nya itu ini 80, si resistansi tadi 85 ohm. Nah, jika dikalikan itu akan mendapatkan hasil 4803. Nah, nilai ini menunjukkan tanah memiliki resistansi yang cukup tinggi sehingga mungkin diperlukan lebih dari satu elektroda grounding. Selanjutnya yaitu metode Fall of Potential. Nah, metode Fall of Potential ini digunakan untuk mengukur resistansi sistem grounding yang sudah terpasang. Prinsip kerjanya adalah menginjeksikan arus melalui elektroda bantu kemudian mengukur tegangan yang muncul. Nah, nilai resistansi yang dihitung menggunakan rumus itu RPE sama dengan V per I. Kelebihan dari metode ini itu akurasinya tinggi, terus menjadi standar pengukuran grounding. Namun kekurangannya itu membutuhkan area yang cukup luas dan memerlukan elektroda batu. Nah, lanjut ke metode selanjutnya yaitu metode Stackless. Nah, metode Stackless tidak memerlukan elektroda bantu. Pengukuran dilakukan menggunakan dua klem. Klem pertama menghasilkan tegangan induksi, sedangkan klem kedua mengukur arus yang mengalir. Nah, kelebihannya itu metode ini tuh cepat, praktis, dan tidak perlu menancapkan elektroda tambahan. Nah, contohnya itu sering digunakan untuk inspeksi grounding pada gedung yang sudah beroperasi. Terus lanjut ke ini tuh ilustrasi metode Stackless. Oke, lanjut ke metode selektif measurement. Nah, metode selektif measurement ini menggunakan klem arus untuk mengisolasi arus uji yang masuk ke elektroda tertentu. Nah, keuntungan metode ini adalah pengukuran dapat dilakukan tanpa mematikan sistem, dan pengukuran beberapa elektroda dapat dilakukan dengan cepat. Lanjut, ini contoh aplikasi di lapangan. Nah, pengukuran dilakukan langsung pada sistem grounding yang masih aktif sehingga tidak mengganggu operasi instalasi. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu pertama, pentahanan berfungsi melindungi manusia dan peralatan listrik. Kedua, nilai tahanan pentahanan yang baik menurut standar adalah di bawah 5 ohm. Nah, pengukuran perlu dilakukan secara berskala untuk memastikan sistem tetap efektif dan minimal itu 1 tahun kali. Lalu terdapat beberapa metode pengukuran yaitu resistivity method, Fall of Potential, Stackless method, dan selective measurement. Lalu 5. Pemilihan metode itu bergantung pada kondisi lapangan dan tujuan pengukurannya. Ini referensinya. Terus terima kasih. Nah, demikian presentasi yang mengenai pengukuran tahanan. Demikian presentasi materi pentahanan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.